Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, perkenankan kami menjelaskan terkait materi perilaku organisasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu perilaku organisasi dan untuk tujuan apa kita perlu mempelajari terkait materi perilaku organisasi, serta kami akan menjelaskan tentang beberapa contoh perilaku dalam sebuah organisasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mila Rosita dari Prodi S1 Manajemen Malam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mengenal perilaku organisasi. Pertama-tama, apa itu organisasi? Organisasi merupakan sebuah wadah atau suatu kelompok yang bekerja sama dalam mencapai satu tujuan bersama. Dalam berorganisasi, kita diharuskan memberikan sebuah perilaku terpuji antar satu sama lain demi menjaga keharmonisan dalam suatu organisasi tersebut. Maka dari itu, kita perlu mempelajari tentang bagaimana perilaku dalam berorganisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individual ataupun tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja secara individual ataupun secara kelompok. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita secara personal atau pribadi bisa memberikan perilaku terpuji atau perilaku yang baik untuk bisa menjaga kekompakan atau keharmonisan secara tim atau secara kelompok dalam suatu organisasi. Karena di dalam untuk bisa mencapai suatu tujuan kita harus bisa bekerja sama. Nah, dalam bekerja sama kita harus bisa menjaga interaksi kita antar sesama tim atau secara kelompok untuk bisa tetap rukun atau bisa tetap menjaga etikat yang baik, untuk bisa beretika bagaimana kita untuk bisa mencapai suatu tujuan bersama tersebut, kita membutuhkan kekompakan dalam sebuah tim. Untuk bisa mendapatkan kekompakan dalam sebuah tim, tentunya kita harus bisa menjaga komunikasi yang baik antar satu sama lain dengan berperilaku yang baik antar satu sama lain. Nah, ada dua macam organisasi. Yang pertama ada organisasi sehat, dan yang kedua ada organisasi tidak sehat. Organisasi sehat tentunya memiliki tim yang bisa bekerja sama secara maksimal demi mencapai target-target yang ingin dicapai, sedangkan organisasi tidak sehat timnya tidak bisa bekerja sama secara maksimal untuk bisa mencapai satu tujuan bersama. Di dalam organisasi sehat tentunya antar tim atau antar personal itu selalu menjaga komunikasi agar tetap bisa kompak dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di dalam organisasi tidak sehat, mereka tidak bisa menyesuaikan job desk masing-masing, sehingga target tidak bisa terpenuhi, target tidak bisa tercapai karena kurangnya suatu komunikasi atau miskomunikasi di dalam pengerjaan job desk masing-masing. Sebagai contoh organisasi dalam bentuk perusahaan. Dalam perusahaan yang sehat, tentunya perusahaan tersebut memiliki karyawan yang kompeten, yang memiliki perilaku baik serta terpuji, sehingga mereka bisa menyelesaikan job desk masing-masing mereka, sehingga target atau tujuan suatu perusahaan tersebut bisa tercapai secara maksimal. Sedangkan pada perusahaan yang tidak sehat, mereka cenderung memiliki karyawan yang kurang kompeten atau kurang berperilaku baik, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan job desk masing-masing, sehingga suatu tujuan atau suatu target dari perusahaan tersebut tidak bisa tercapai secara maksimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Agustin dari kelas manajemen 4B Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perilaku organisasi dengan hubungan hablum minannas. Yang pertama, perlu kita ketahui, organisasi bisa didirikan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan sarana lainnya. Kadang-kadang juga bisa didirikan oleh 2 orang atau lebih yang mempunyai kesepakatan dan ide yang sama untuk mendirikan suatu organisasi tersebut. Tanpa melihat siapapun yang mendirikan, berapapun jumlah orang yang mendirikan, pasti manusia dianggap sebagai unsur utama dari sebuah organisasi. Tanpa keterlibatan manusia, sebuah entitas sosial tidak bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi. Bisa dikatakan sebagai keharusan dalam sebuah organisasi. Tidak ada satupun organisasi yang tidak melibatkan manusia dalam kegiatannya. Istilah populernya yaitu organization is by people for people. Suatu organisasi didirikan oleh manusia untuk kepentingan manusia. Namun, untuk dikatakan sebagai organisasi, seseorang tidak bisa bekerja sendirian, misalnya hanya bantuan mesin-mesin atau robot, tetapi harus melibatkan orang lain dalam suatu interaksi sosial dalam sebuah organisasi. 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau lebih yang bekerja sama dalam suatu ikatan, baik dalam ikatan fisik tempat kerja yang sama maupun dalam suatu jaringan kerja. Jadi, sebuah organisasi yang baik tercipta dari hubungan hablum minannas yang baik antara dalam anggota organisasi tersebut. Yang kedua, hubungan antara perilaku organisasi dengan hablum minallah. Intinya, bagaimana sih keterkaitan hablum minallah terhadap suatu organisasi dapat dilihat dari cara pandang seseorang. Jika hubungan seseorang dengan hambanya itu baik, maka hubungan dengan sesamanya juga akan baik. Dari situlah sebuah organisasi akan terbentuk organisasi yang baik karena memiliki keterikatan yang sama antara para anggota organisasi tersebut, memiliki akhlak-akhlak maupun sikap-sikap yang baik pula, maka akan melancarkan tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu perilaku organisasi terhadap perilaku tercela dari anggota suatu organisasi tersebut. Jadi akhlak tercela bisa diartikan sebagai sesuai dengan seharusnya atau berseberangan dengan yang benar. Akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlak tercela dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya dari akhlak tercela yaitu seperti sombong, iri, dengki, takabur, aniyah, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagaimana seorang muslim, kita harus menghindari akhlak tercela tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kegiatan dan niat dalam perilaku organisasi.
Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu. Tujuan utama dari perencanaan adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan, kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Nah, merencanakan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar mencapai kondisi yang lebih baik dan memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut. Perencanaan ada karena beberapa alasan atau kendala yang biasanya terjadi di lapangan. Yang pertama adalah karena adanya kegagalan pasar. Apa sih kegagalan pasar itu? Perencanaan muncul disebabkan oleh ketidakmampuan mekanisme harga dalam meningkatkan pertumbuhan. Yang kedua, isu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Dengan keterbatasan sumber daya, maka sumber daya sebaiknya tidak digunakan secara cuma-cuma. Yang ketiga, dampak psikologis dan dampak terhadap sikap atau pendirian. Maksudnya, pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempunyai dampak psikologis dan penerimaan yang berbeda antara suatu kelompok dan kelompok yang lain. Yang keempat adalah bantuan luar negeri. Bantuan dari negara donor akan berpeluang besar jika disertai dengan rencana kegiatan yang rasional dan dapat meyakinkan bahwa dana yang diterima akan digunakan dengan kegiatan yang bermanfaat. Syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan. Yang pertama adalah tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Yang ketiga, jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang keempat adalah masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya. Perencanaan memiliki beberapa sifat-sifat yang perlu diketahui. Yang pertama, jika digolongkan dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat perencanaan nasional, sektoral, dan spasial. Selanjutnya, dari bentuknya, perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Yang ketiga, dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan perencanaan tingkat daerah. Selanjutnya, jika dilihat dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Selanjutnya, jika dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah atau top down. Yang kedua, dari bawah ke atas atau bottom up, atau dari kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluasan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat berupa indikatif dan perspektif. Jika berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif, dan radikal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang level perilaku dalam hubungan perilaku organisasi. Nah, apa sih hubungan antara perilaku individu, kelompok, dan juga organisasi? Yang pertama, perilaku individu bisa dipengaruhi oleh kelompok di mana individu tersebut berada. Yang kedua, perilaku dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh pendapat dan tingkah laku dari individu-individunya karena organisasi diisi oleh beberapa orang atau bahkan banyak orang. Yang ketiga, di dalam sebuah organisasi bisa terdiri dari kelompok-kelompok yang pendapatnya bertolak belakang, sehingga mempengaruhi keharmonisan organisasi tersebut.
Selanjutnya, perubahan nilai dan norma di dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh orang-orang di dalamnya. Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang artinya merupakan bidang keahlian yang terpisah dari bidang keahlian umum lainnya. Perilaku organisasi mempelajari 3 determinan perilaku dalam keorganisasian, yaitu yang pertama, perilaku individual, yang kedua, perilaku kelompok, dan juga struktur. Di samping itu juga, perilaku organisasi menerapkan pengetahuan yang sifatnya didapatkan dari individu, kelompok, dan juga struktur organisasi agar organisasi dapat berjalan lebih baik dan lebih efektif tentunya. Jadi, studi perilaku organisasi memperlihatkan mencoba menghubungkan sebab dan akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dalam organisasi, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Bidang perilaku organisasi mengidentifikasi beberapa analisis. Yang pertama adalah individual level atau tingkat individual, yang kedua adalah group level atau tingkat kelompok, dan yang ketiga adalah organization level atau tingkat organisasi. Salah satu ukuran kinerja atau performance dalam perilaku organisasi baik untuk level individual, kelompok maupun level organisasi adalah tercapainya tingkat produktivitas atau productivity. Produktivitas dinyatakan sebagai ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisien. Efektivitas adalah pencapaian tujuan dalam konteks efektivitas merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sistem keunggulan, dan juga pengembangan. Efisiensi adalah rasio dari keluaran efektif terhadap masukan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.